Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi, agenda kita pada hari ini adalah, webinar diskusi bersama kelompok 4 dari kelas B.Kom 2 Universitas Brawijaya. Nah, pada webinar kita pada hari ini kita akan membahas mengenai penyimpangan etika jurnalistik dengan judul sumber penyebab krisis kepercayaan masyarakat terhadap media nih. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Dian Karisma Permata Putri dengan nomor absen 16. Saya di sini sebagai moderator untuk webinar diskusi kita pada hari ini. Hari ini kita ada 2 pemateri. Yang pertama ada Naufala Afridika Putri Sayokyo dengan nomor absen 18 dan juga ada Azahra Rafa Maharani dengan nomor absen 17. Untuk itu langsung saja saya akan melemparkan ya kepada pemateri kita pada hari ini yang pertama yaitu Naufala. Kepada Naufala dipersilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Bianca selaku moderator dari webinar diskusi kita kali ini. Dan halo teman-teman semua yang sudah join, sudah bergabung dengan diskusi kita kali ini. Senang banget kita berkesempatan nih buat diskusi bareng-bareng. Jadi di kesempatan kali ini kita pengen ngebahas berdiskusi nih lebih tepatnya tentang adanya penyimpangan etika jurnalistik itu apakah menjadi sumber penyebab adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap media di Indonesia. Nah, jadi di sini tuh kita juga harus mengulik lebih dalam dulu nih sebelum membahas ke penyimpangannya, berarti etika jurnalistik itu apa sih? Kenapa harus ada seperti itu? Oke, mungkin lanjut aja ke materinya. Yang pertama, kita memahami dulu tentang etika. Nah, apa sih etika itu? Nah, berdasarkan yang disebutkan oleh Wilson dan Joseph pada tahun 2008 lalu, itu etika merupakan sistem seseorang untuk menentukan benar atau salah, adil atau tidak adil. Selain itu, Mufid juga mengatakan bahwa secara terminologi, etika itu merupakan pencerminan dari adanya pandangan masyarakat mengenai baik dan buruknya sesuatu, sehingga menjadi indikator untuk membedakan antara sikap dan perilaku yang dapat diterima ataupun dapat ditolak dengan tujuan mencapai kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kenapa sih etika di sini itu penting? Karena kita berada di Indonesia yang syarat akan norma-norma. Jadi ketika kita bertindak atau kita melakukan sesuatu, itu tentu saja harus didasari dengan etika. Nah, gimana sih patokan etika itu sebenarnya? Nah, patokan etika itu sebenarnya juga bisa kita pahami dari norma-norma yang ada di lingkungan, ada aturan-aturan juga yang sudah ditetapkan pada undang-undang dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan etika ini selalu ada di setiap bidang kehidupan bermasyarakat. Salah satunya ya pada bidang jurnalistik yang sedang kita diskusikan pada hari ini. Nah, selanjutnya kita juga memahami nih, kan kita tadi juga menyinggung ya kalau etika itu juga ada di bidang jurnalistik. Lalu kita juga harus memahami dulu nih sebelum kita tahu etika jurnalistik, kita harus paham jurnalistik itu apa sih. Nah, seperti yang kita kutip dari Onong Uchiana Effendi, jurnalistik itu merupakan teknik dalam mengelola berita, mulai dari mendapatkan bahan, kemudian menyebarluaskan kepada khayalaknya. Apapun yang terjadi, peristiwa yang menarik perhatian khayalak itu, semua berpotensi untuk bisa menjadi berita yang dapat dan perlu disebarluaskan kepada semua orang. Nah, karena jurnalistik itu sebuah kegiatan dalam meliput itu, berarti kan dalam mencari berita, menyebarluaskan, kita juga harus berpedoman dengan etikanya. Nah, jadi etika jurnalistik di sini itu menitik beratkan pada tata cara penyampaian berita yang benar dan akurat, serta tidak menyebabkan terjadinya keresahan dan konflik dalam masyarakat. Ini berkaitan sama yang kita bahas sebelumnya nih, tentang etika itu kan berpedoman kayak sama norma-norma, kayak gitu ya. Aturan-aturan, bahkan hingga undang-undang pun juga ada yang mengatur tentang etika. Kenapa etika jurnalistik di sini itu tidak diharapkan tidak menyebabkan keresahan dan konflik dalam masyarakat? Itu karena gini,
Jurnalistik sebagai sumber media informasi bagi masyarakat Indonesia haruslah memiliki etika yang kuat, kode etik ya istilahnya, itu agar kan mereka sebagai sumber informasi, mereka tidak diperbolehkan untuk memiliki kecondongan-kecondongan tertentu terhadap suatu kubu untuk diberitakan. Karena informasi yang diberikan kepada masyarakat itu haruslah netral, haruslah bersih, agar masyarakat itu dapat memilah sendiri, dapat memikirkan sendiri mana sih yang benar, mana sih yang salah, seperti itu. Bukan adanya doktrin bahwa ini benar atau ini salah, seperti itu. Nah, berkaitan dengan jurnalistik, pastinya juga ada hubungannya dengan pers. Nah, kebebasan pers ini sendiri itu baru ada di Indonesia setelah masa Orde Baru, yang sebenarnya sudah ditetapkan pada pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi bahwa setiap orang itu berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengungkapkan segala dengan menggunakan segala jenis saluran media. Nah, dari kebebasan pers yang sudah diatur di pasal 28F UUD 1945 itu kemudian dipertegas pada UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Nah, ini nih undang-undang yang memperkuat kebebasan pers setelah adanya pembatasan-pembatasan pers di masa Orde Baru. Oke. Nah, kemudian berkaitan dengan pasal 7 Undang-Undang Pers itu berkaitan dengan dalam menyebarkan informasi, pastinya ada wartawan yang meliput berita. Nah, wartawan ini juga diberi kebebasan dan hak yang menjamin keamanannya. Di situ pada pasal 7 UU Pers itu dikatakan bahwa wartawan bebas untuk memilih organisasi wartawan, dan juga pada ayat keduanya itu wartawan memiliki memiliki dan harus mentaati kode etik jurnalistik, seperti itu. Untuk materi dari saya mungkin sekian ya, Dianka, mungkin bisa dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Naufala untuk materinya yang telah disampaikan. Semoga ini bermanfaat ya untuk para peserta kita pada hari ini. Oke, lanjut kita ke materi yang kedua. Di sini kita ada Azahra Rafa yang akan menyampaikan terkait materi yang kedua mengenai pers pada pemilu 2014. Kepada Azahra Rafa, saya persilakan. Oke, terima kasih Dianka. Jadi setelah mengetahui apa itu dari etika jurnalistik, saya akan membahas tentang etika jurnalistik itu di Indonesia. Nah, sebenarnya dalam beberapa tahun ini terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi nih, yang dilakukan oleh stasiun televisi. Nah, saya mengambil contoh itu pada tahun 2014. Jadi pada tahun 2014 ini ada beberapa stasiun televisi yang mendapat teguran dari KPI karena dia itu condong ke suatu partai politik tertentu. Nah, itu ada 5, yaitu RCTI, MNC, Global, TV One, dan Metro. Nah, selanjutnya mungkin. Nah, jadi kenapa itu bisa terjadi kecondongan-kecondongan itu? Karena pemilik modal dari stasiun televisi ini tuh juga terjun ke dunia politik, sehingga dia menggunakan media tersebut untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan partainya. Contohnya di sini yang pertama Abu Rizal Bakri, dia merupakan ketua umum Partai Golkar sekaligus pemilik TV One dan Antv. Makanya dia menggunakan media tersebut sebagai kepentingan pribadi ataupun untuk partainya. Begitu juga TV One ini melakukan pembelaan terhadap calon presiden nomor urut 1 dan Metro TV itu pembelaannya terhadap presiden nomor urut 2. Nah, dari pemilu 2014 ini kami telah melakukan survei terhadap ibu rumah tangga. Nah, dari hasil survei itu, 4 dari 6 ibu rumah tangga itu menyatakan bahwa
kecondongan stasiun televisi ini tuh mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap pemberitaan di televisi. Namun mereka bukan berarti mereka stop gitu nonton berita di TV. Mereka tetap nonton berita di TV, tapi dia tetap menyaring informasi-informasi itu gitu. Jadi dia nggak langsung menelan apa yang diberitakan media itu. Sekian sih dari saya, itu saja. Baik, terima kasih kepada Zahra Rafa terkait materi kedua yang telah disampaikan. Di sini dari kedua materi tadi saya dapat menyimpulkan beberapa poin ya di sini. Jadi terkait kode etik jurnalistik yang telah disampaikan oleh Naufala tadi, bahwa di sini saya melihat bahwa kode etik jurnalistik ini sebenarnya adalah peraturan yang dibuat demi mewujudkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab ya. Dan kode etik itu sendiri sebenarnya bersifat berikat atau mengikat ya anggota-anggotanya kalau saya perhatikan. Kemudian juga di sini ada kesimpulan yang saya tarik dari materi dari Azhara Rafa terkait pemilu tahun 2014, di mana terdapat ada 5 stasiun televisi yang mendapat teguran KPI atas ketidakpantasannya ya untuk bersifat tidak netral terkait pemberitaannya tentang politik, yang khususnya terkait dengan pemilu pada tahun 2014. Nah, di sini juga saya mencatat bahwa atas dasar tersebut membuat kepercayaan dari para ibu rumah tangga itu terkait dengan pemberitaan di media itu menjadi sedikit terganggu gitu ya. Jadi adanya rasa kurang percaya lagi terhadap pemberitaan media akibat ketidaknetralan yang dilakukan oleh beberapa lembaga penyiaran di Indonesia. Oke, sekarang saatnya saya membuka sesi pertanyaan untuk para peserta kita pada hari ini. Kepada para peserta seluruhnya boleh untuk raise hand ya kalau ingin bertanya. Nanti pertanyaannya akan saya lempar kepada pemateri kita pada hari ini. Kepada para peserta boleh untuk raise hand jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, belum. Oh, oke. Ada Yoga ya. Yoga Putra dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Muhammad Yoga Putra, izin bertanya mengenai ini, mengapa pertelevisian tetap ini menayangkan konten yang berbau hal politik dalam tanda kutip kampanye, sedangkan sudah ada larangan untuk menayangkan tentang hal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa, Yoga. Boleh kepada Novala atau kepada Azhara Rafa untuk menjawab pertanyaan dari Yoga, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk tadi siapa ya yang bertanya? Yoga ya? Iya, Yoga Putra. Iya, benar. Oke. Ya, terima kasih untuk Yoga atas pertanyaannya. Nah, di sini saya izin menjawab ya untuk Yoga nih. Tentang kenapa sih kok televisi tetap menyiarkan tentang informasi politik berupa kampanye gitu kan. Nah, jadi pasal terkait stasiun pertelevisian tentang kampanye itu dianggap kayak kurang berkesinambungan gitu. Karena di pasalnya itu ada juga yang mengatur kalau yang berbau politik atau berbau kampanye itu diperbolehkan asal medianya itu berupa iklan seperti itu. Namun pada pasal berikutnya pun juga ada tidak berkesinambungan yang mengatakan bahwa adanya larangan untuk menayangkan berkaitan dengan kampanye politik. Nah, hal yang tidak jelas itu tadi yang membuat mereka jadi merasa aman. Oh, boleh nih ada iklan yang berbau kampanye dan sebagainya. Tapi juga mungkin mereka masih kurang memperhatikan terkait pasal berikutnya seperti itu. Nah, dari aturan untuk memperbolehkan menayangkan kampanye dalam bentuk iklan itu menjadi celah bagi mereka untuk menayangkan kampanye-kampanye iklan tersebut. Nah, dan dari KPU juga menegaskan bahwa
penayangan iklan itu diperbolehkan dalam persentase 20% dari total keseluruhan penayangan televisi dalam satu hari. Jadi mungkin itu bisa menjawab ya, semoga menjawab bahwa mereka tetap menayangkan itu karena tadi ada pasal yang mengatakan bahwa boleh asal dalam bentuk iklan. Nah, mungkin mereka masih pasal yang mungkin bisa dibilang karet atau mungkin kurang jelas seperti apanya, itu yang membuat mereka jadi menyelewengkan gitulah ya istilahnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Novala. Bagaimana Yoga? Apakah sudah terjawab? Sudah. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya, boleh tekan tombol raise hand-nya ya, biar pemateri kita menjawab gitu apa yang masih dibingungin terkait webinar kita pada hari ini. Oke. Ahmad Farhan Adisti, dipersilakan untuk pertanyaannya. Terima kasih Mbak Novala dan Mbak Rafa yang telah memberikan materinya mengenai pandangannya tentang pemilu 2014 kemarin dan kecondongan pers terhadap politik itu sendiri. Nah, yang saya garis bawahi di sini itu Mbak Rafa dan Mbak Fafa ini mengambil subjek yaitu ibu-ibu rumah tangga terkhususnya. Lalu Mbak Rafa dan Mbak Fafa ini membahas tentang kecondongan media yang dianggap merugikan. Nah, di sini saya ingin bertanya, maksudnya gimana ya? Kenapa gitu kecondongan media, kecondongan pers ini dapat merugikan masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga ini dalam hal politik begitu sih? Terima kasih. Oh ya, saya Ahmad Farhan Adisti dari Absen 19. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Farhan atas pertanyaannya. Boleh kepada Saudara Zara Rofa atau Novala dijawab pertanyaan dari teman kita tadi? Dipersilakan. Oke, baik. Di sini Dianka, saya mau izin menjawab ya mungkin pertanyaan dari Farhan tadi. Nah, jadi gini Farhan, kenapa sih kok kecondongan pers itu bisa merugikan masyarakat dalam hal politik, apalagi khususnya pada ibu rumah tangga? Berdasarkan survei yang kami lakukan sebelumnya, itu gini, ibu rumah tangga tuh kan ibu rumah tangga tuh termasuk dalam orang awam ya, bukan yang mengkritisi pemerintah seperti itu, bukan seperti mahasiswa seperti kita yang kritis banget nih terhadap pemberitaan-pemberitaan. Jadi mereka itu kan hanya ada kemungkinan mereka itu hanya mendapatkan informasi dari media televisi. Dan karena banyaknya stasiun televisi yang ada di Indonesia, opsinya tuh banyak banget kan. Nah, itu memungkinkan para ibu rumah tangga itu tidak mungkin melihat semuanya. Bisa saja si ibu rumah tangga ini tuh hanya melihat 1 atau 2 stasiun televisi. Dan terkadang ibu rumah tangga itu melihat 1 stasiun televisi untuk informasi, untuk berita, dan satunya untuk hiburan aja, yang pure untuk hiburan. Nah, dengan adanya ketidaknetralan media, ketidaknetralan pers dalam menyampaikan informasi, tentu itu merugikan karena seperti ini. Mereka jadi seolah-olah hanya tahu pembelaan terhadap kubu politik A misalnya. Terus karena di stasiun televisi ini terlalu membela kubu politik A dan melakukan ujaran kebencian mungkin atau secara tidak langsungnya kepada kubu politik yang lain, ibu-ibu rumah tangga ini jadi terprovokasi lah ya istilahnya, atau kasarnya itu terprovokasi sehingga mereka juga jadi tidak netral dalam memberi penilaian politik seperti itu. Sedangkan dalam kampanye atau dalam promosi politik itu sendiri kan terkadang ada hal yang dilebih-lebihkan kebaikannya seperti itu. Nah, ketidaknetralan ini itu juga mengancam bagaimana tentang hukum dan sistem di Indonesia gitu. Karena mereka masanya banyak akibat kecondongan dan alih-alih provokasi yang seperti itu ditampilkan baik-baiknya saja, jeleknya tidak ditampilkan. Padahal bisa jadi kubu yang dibela oleh stasiun tersebut, yang ditonton oleh ibu rumah tangga tersebut, sehingga akhirnya ibu rumah tangga tersebut memilih kubu politik itu adalah kubu politik yang bisa jadi track record-nya itu jelek di perpolitikan Indonesia, di sistem tatanan negara Indonesia, kayak gitu. Sehingga itu
berakibat untuk mengancam. Nah, kalau media itu bisa netral untuk menyampaikan informasi, ibu rumah tangga yang orang awam pun pasti bisa berpikir mana yang lebih baik untuk mereka beri dukungan. Seperti itu. Semoga menjawab ya Farhan rasa penasarannya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Saudara Novala. Kepada Farhan, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih jawabannya. Oke, jadi tadi mengenai ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga ini sebenarnya kan adalah ibu-ibu yang biasanya umumnya itu tidak bekerja di luar rumah ya. Jadi kebiasaannya memang hanya di rumah atau bersosialisasi sesama ibu-ibu rumah tangga di suatu komplek aja kayak gitu ya. Nah, biasanya memang ibu-ibu rumah tangga ini sering mengambil dari covernya aja, dari luarnya aja terkait pemberitaan-pemberitaan. Apapun sih sebenarnya kalau saya perhatikan itu infotainment ataupun dari kalangan artis kayak gitu ya, gosip-gosip kayak gitu. Memang itu sangat ciri khas sekali ya terhadap ibu-ibu rumah tangga, termasuk dengan hal politik ini. Oke, kalau begitu saya lanjut kepada penanya selanjutnya, boleh silakan raise hand. Atau sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Kepada Saudara Ryan Asfa, dipersilahkan. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ryan Asfa Sitorus, nomor absen 20, ingin mempertanyakan pertanyaan dari materi yang telah dipaparkan tadi. Terima kasih untuk moderator yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Tadi ada materi yang saya tangkap mengenai siaran TV ya. Jadi jika orang zaman sekarang kan lebih tertarik tuh dengan pemberitaan melalui smartphone. Jadi di mana banyak berita-berita yang di smartphone itu hoax gitu. Jadi pertanyaan saya di sini adalah bagaimana cara konsumen, terutama ibu-ibu rumah tangga, agar tidak termakan hoax tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Ryan atas pertanyaannya. Boleh kepada Saudara Azhara Rafa atau Saudara Novala kembali yang menjawab? Dipersilakan. Oke, saya jawab ya pertanyaan ini. Baik. Jadi sebenarnya kemajuan teknologi ini tuh kan ada negatif, ada positifnya juga. Negatifnya itu tadi karena informasi itu gampang banget kesebar, jadi banyak hoax-hoax yang bertebaran gitu. Nah, tapi positifnya adalah karena gampang mencari informasi, jadi itu bisa kita gunakan setiap melihat berita. Kita tuh harus memastikan sebenarnya berita itu benar atau enggak dengan mencari dari sumber-sumber lain gitu. Jadi jangan dari satu sumber itu terus oke, berarti ini begini enggak. Jangan langsung ambil kesimpulan. Kita harus cari dari berbagai media gitu. Misalnya baca dari portal berita A, terus kita mastiin lagi dari portal berita B yang kayak gitu-gitu. Dan juga kita harus update terus gitu. Kalau misalnya ada sesuatu kita cari tahu, terus gimana sih ini sebelumnya atau misalkan perkembangan beritanya itu gimana gitu. Jangan sampai kita cuma tahu berita yang itu aja gitu. Gitu sih jawabannya Raya. Oke, terima kasih kepada Saudara Azhara Rafa atas jawabannya yang sangat luar biasa. Berarti memang kita untuk mencerna suatu berita itu tidak boleh dari satu sisi saja ya, memang harus dari satu sisi, kemudian kita pastikan lagi terhadap sisi yang lainnya, seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Bagaimana kepada Saudara Ryan, apakah terjawab? Sudah. Terima kasih. Baik. Oke, kalau begitu saya cukupkan ya sesi tanya jawab kita pada hari ini di 3 pertanyaan saja dan sudah dijawab semua oleh pemateri kita pada hari ini dengan sangat luar biasa.
Oke, untuk itu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab kita pada hari ini, maka berakhir pula acara webinar diskusi kita pada hari ini. Oke, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan, dan juga terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi dengan baik ya dalam webinar diskusi kita pada hari ini. Oke, kalau begitu saya selaku moderator di sini meminta maaf apabila ada salah kata, dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.